Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu Candi Mataram Kuno. Saya Siti Nurhaliza. Saya Dania Zahira Iman. Saya Brilian Delova Juang Putra Hananta. Saya Andi Muhammad Syarafiandra. Saya Mika Muhammad Ahnaf. Izin mempresentasikan mengenai Candi Mataram Kuno. Nah, sebenarnya apa sih itu candi? Kata candi, apabila dilihat dari asalnya, katanya adalah candika. Perkataan tersebut berasal dari nama Durga sebagai Dewi Maut, yaitu Candika. Dewi Durga merupakan penguasa jiwa, Dewi Maut atau Dewi Kematian. Kaitannya dengan Durga dan istilah Cinandi, inilah akhirnya masyarakat menyebut candi sebagai makam. Candi sebagai semacam pemakaman atau sebagai pemakaman hanya terdapat di dalam agama Hindu. Hal tersebut karena candi agama Buddha dimaksudkan sebagai tempat pemujaan dewa atau tempat ibadah ibaratnya. Di dalamnya tidak terdapat peti peripih dan arca tidak mewujudkan seorang raja. Abu jenazah dari para biksu terkemuka ditanam di sekitar candi dalam bangunan stupa. Macam-macam candi. Ada tiga, yaitu candi kerajaan, wanwa, atau watak, dan candi pribadi. Yang pertama, candi kerajaan ada Borobudur, Candi Prambanan, Sewu, dan Candi Penataran. Yang kedua ada Candi Wanua, yaitu Sanggaran di Tulungagung, Candi Gerbang di Yogyakarta, dan Candi Pringapus. Yang terakhir ada candi pribadi, yaitu Candi Kidal, terus Candi Jajaghu, dan dari Raja Singasari. Selanjutnya, nah, Candi Mendut oleh saya. Secara umum, Candi Mendut ini merupakan candi yang bercorak Buddha, dan candi ini terletak di Desa Mendut, Jalan Mayor, Kusen, Kota Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Candi Mendut ini tidak jauh, jaraknya dari Candi Borobudur sekitar 3 km. Candi Mendut ini ditemukan kembali pada 1836, dan saat itu bangunannya telah ditemukan kecuali bagian atapnya. Kemudian pada 1897 hingga 1904 pemerintah Hindia Belanda melakukan upaya pemugaran untuk pertama kalinya. Meski belum seutuhnya, kaki dan tubuh candi berhasil direkonstruksi. Pemugaran sempat terhenti karena permasalahan dana, tetapi pada 1925 kembali dilanjutkan sampai selesai. Nah, fungsinya apa sih? Fungsi Candi Mendut menjadi tempat pemujaan, tempat umat Buddha di Indonesia dan dunia. Setiap tahun jelang perayaan Tri Suci Waisak 2023 di Candi Borobudur. Candi Mendut ini menjadi tempat yang sakral karena airnya itu berkah dari umbul jumprit dan api alam dari Merapen. Selain itu, Candi Mendut juga menjadi destinasi wisata, sejarah, serta objek penelitian para ahli sejarah. Relief dan arca. Ada 4 relief. Yang pertama, Brahmana dan seekor kepiting. Yang kedua, angsa dan kura-kura. Yang ketiga, Dharma Budi dan Dusta Budi. Yang terakhir ada 2 burung betet yang berbeda. Kemudian untuk arca sendiri ada arca Dhyani Buddha Cakyamuni atau Vairocana. Yang kedua ada arca Buddha Avalokitesvara atau Lokeswara. Yang terakhir ada arca Bodhisattva Vajrapani. Arsitektur candi. Bahan bangunan candi sebenarnya adalah batu bata yang ditutupi dengan batu alam. Bangunan ini terletak pada sebuah basement yang tinggi sehingga tampak lebih anggun dan kokoh. Tangga naik dan pintu masuk menghadap ke barat daya. Di atas basement terdapat lorong yang mengelilingi tubuh candi. Atapnya bertingkat 3 dan dihiasi dengan stupa-stupa kecil. Jumlah stupa kecil yang terpasang sekarang adalah 48 buah. Tinggi bangunan kurang lebih 26,4 meter.
Selanjutnya dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya ada Candi Kalasan. Lalu apa itu Candi Kalasan? Candi Kalasan berada di Desa Kalasan di Yogyakarta, Indonesia. Dibangun pada abad ke-8 oleh Wangsa Shailendra, berfungsi sebagai tempat ibadah dan sarana penyebaran agama Buddha, serta sebagai monumen arsitektur penting yang menunjukkan kejayaan budaya masa lalu. Candi Kalasan adalah bagian dari warisan budaya Indonesia yang menunjukkan evolusi seni arsitektur dan agama Buddha di Jawa Tengah. Saat ini, keberadaannya menjadi daya tarik wisata sejarah dan budaya bagi mereka yang ingin memahami nilai-nilai spiritual dan tradisi masa lalu. Lalu, arsitektur Candi Kalasan yaitu: pertama, bangunan Candi Kalasan berbentuk bujur sangkar dengan sudut yang menjorok keluar dan menghadap ke arah timur. Tubuh candi mempunyai 4 penampil yang kondisinya sudah tidak utuh lagi. Lalu, kaki candi berdiri di atas basement atau alas yang berbentuk bujur sangkar berukuran 45 x 45 meter. Di bagian atas candi terdapat stupa yang tidak bisa direkonstruksi kembali karena banyaknya batu asli yang hilang. Di sekeliling Candi Kalasan terdapat bangunan berupa stupa dengan rata-rata tinggi 4,6 meter dan berjumlah 52 buah. Lalu, relief dan arca Candi Kalasan yaitu relief cerita Jataka yang menceritakan kehidupan awal Buddha Gautama sebelum menjadi Buddha. Lalu ada relief awal dan pertumbuhan agama Buddha yang menggambarkan berbagai adegan dari kehidupan Buddha Gautama, mulai dari kelahirannya hingga perjalanan spiritualnya yang akhirnya mengarah pada pencerahan. Lalu ada arca Buddha dan Bodhisattva yang menggambarkan berbagai posisi dan mudra atau sikap tangan yang berbeda yang memiliki makna dan simbolisme dalam ajaran Buddha. Lalu ada arca dewa dan makhluk mitologi. Lalu ada relief kehidupan sehari-hari. Candi selanjutnya adalah Candi Sewu yang akan dibawakan oleh saya. Candi Sewu sendiri adalah kompleks candi Buddha yang terletak di Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Candi ini sendiri didirikan antara tahun 782 sampai 792 Masehi. Candi Sewu terdiri dari serangkaian bangunan berbentuk stupa dan candi perwara yang mengelilingi candi utama, dengan jumlah total mencapai 249 candi kecil. Arsitektur candi ini mencerminkan keindahan seni dan keahlian pembangunan masa lampau, sementara relief-reliefnya menggambarkan kisah-kisah Buddha dan ajaran agama Buddha. Kita masuk ke bentuk dan komposisi dari Candi Sewu ini sendiri. Candi Sewu ini sendiri terdiri dari candi utama besar dengan kompleks candi perwara berbentuk stupa dengan 4 pintu masuk. Badan candi memiliki 3 lingkaran berbeda, menunjukkan pengaruh terhadap arsitektur lokal. Komposisi arsitektur Candi Sewu sendiri terdiri dari lingga bagian teratas, pradaksina bagian tengah, dan garbagriha bagian bawah. Ia membentuk tata mandala Buddha sebagai karakteristik utama. Jadi tata mandala Buddha dalam arsitektur sendiri, yaitu Candi Sewu itu beda dari Candi Prambanan yang merupakan tata mandala Hindu, menekankan hubungan antara bagian-bagian bangunan dengan struktur poligon berdiameter 29 meter dan tinggi 30 meter. Candi Sewu dirancang untuk membentuk mandala Buddha.
Selanjutnya adalah relasi dengan lingkungan. Candi Sewu adalah contoh perkembangan arsitektur Nusantara yang mencerminkan kebudayaan Buddha dan desain khas Jawa Tengah menggunakan batu andesit dan simbol-simbol Buddha. Lingkungan di sekitar Candi Sewu termasuk lahan, tanah, dan alam memainkan peran penting dalam konsep arsitekturnya, memengaruhi perencanaan, pemilihan bahan, dan desain. Candi Sewu bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga fokus pengembangan budaya di Kabupaten Klaten, berperan sebagai pusat kegiatan budaya dan kesenian, menciptakan hubungan erat antara arsitektur candi dan pengembangan budaya lokal. Selanjutnya saya akan menjelaskan perihal Candi Pawon. Candi Pawon merupakan candi yang terletak di Jawa Tengah, Indonesia, dan terletak di antara Candi Mendut dan Candi Borobudur. Candi ini merupakan salah satu contoh peninggalan kerajaan Hindu-Buddha yang masih terkait dengan kebudayaan Hindu dan Buddha. Komponen Candi Pawon merupakan batu andesit dengan denah berbentuk bujur sangkar. Dimensi candi ini memiliki panjang sisi sebesar 10 meter dan tinggi bangunan mencapai 13,3 meter. Selanjutnya, relief Candi Pawon. Bagian kaki Candi Pawon tingginya sekitar 1,5 meter dihiasi ornamen bunga dan sulur. Tubuh candi memiliki hiasan arca bodhisattva. Atap candi berbentuk persegi bersusun dengan hiasan stupa. Lalu puera, terdapat sepasang jendela kecil sebagai ventilasi di bagian atas dinding candi. Di antara kedua lubang ventilasi terdapat pahatan kemuda. Relief di Candi Pawon adalah relief dekoratif tanpa cerita. Relief lainnya menggambarkan Kinara dan Kinari. Kinara dan Kinari mengapit pohon kalpataru di sekitar beberapa pundi uang. Selanjutnya, materi yang selanjutnya merupakan Candi Singosari yang akan dibawakan oleh saya. Candi Singosari atau Candi Singasari adalah kompleks candi Hindu yang terletak di Desa Candi Renggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia. Candi ini berasal dari abad ke-14 dan merupakan peninggalan dari Kerajaan Singasari yang pernah berkuasa di wilayah tersebut. Arsitektur candi ini mencerminkan gaya seni Hindu Jawa klasik dengan relief dan ornamen yang menggambarkan cerita epik Hindu seperti Ramayana dan Mahabharata. Candi Singasari ini memiliki sejarah yang kaya dan menjadi salah satu situs bersejarah yang menarik untuk dikunjungi di Jawa Timur. Yang kedua, kita akan membahas arsitektur Candi Singosari atau Singasari. Candi Singosari adalah sebuah struktur batu yang berbentuk bujur sangkar yang menghadap ke arah barat. Pada kaki candi terdapat bilik berisi yoni yang memiliki lambang kewanitaan, yang merupakan sebuah keistimewaan pada candi ini karena umumnya candi lain memiliki kaki candi yang berbentuk ruang. Bilik lainnya di sekitar kaki candi dahulu berisi arca Durga yang menghadap ke arah utara, lalu yang menghadap ke timur ada arca Ganesha dan ada arca Siwa Guru yang menghadap ke selatan. Tetapi untuk saat ini hanya tersisa arca Guru yang masih berdiri. Bilik tengah memiliki saluran di bawah lantai yang mungkin digunakan untuk mengalirkan air ke suatu pancuran. Candi ini tidak memiliki ruangan tempat arca seperti candi Hindu pada umumnya. Namun, relung-relung dakal di sisi dinding luar candi menghadap ke arah 4 penjuru mata angin pusat. Yang terakhir adalah saya akan membahas beberapa relief yang ada di Candi Singosari. Yang pertama adalah relief teratai. Relief teratai ini terletak di samping
Arca Resi Agastya yang berada di Candi Singosari. Ini merupakan sebuah ornamen teratai yang ditampilkan lengkap secara keseluruhan. Pada ornamen itu nampak sebuah bunga, daun, batang, dan juga bonggol akarnya. Relief teratai ini melambangkan adanya kebangkitan baru dalam kedinastian. Teratai dianggap sebagai tanaman surgawi, lambang dunia sakral. Teratai merupakan simbol tanaman surgawi yang memenuhi panca mahabhuta, yaitu 5 unsur atau elemen kehidupan yang dianggap menyimpan kekuatan yang terdiri dari tanah, air, api, angin, dan ether. Yang kedua adalah motif kepala dua rapala. Motif kepala dua rapala merupakan sebuah unsur yang sangat penting dalam kesenian Singosari yang beraliran ajaran Tantrayana. Karena atribut-atribut semacam itu mengabarkan praktik-praktik pemujaan sekte tantra di lapangan maya. Dan yang terakhir ada kepala buta kala atau kepala kala yang merupakan aspek perlindungan dari Dewi Siwa sebagai penjaga pintu kuil. Kepala buta kala juga dipercaya sebagai penjaga Meru dan mempunyai kekuatan magis protektif, yaitu kekuatan magis pelindung sehingga kepala buta kala ini digunakan pada setiap pintu masuk candi. Lalu di sini saya akan membahas perbedaan arsitektur candi di Indonesia dan di India. Yang pertama, ada gaya arsitektur. Arsitektur candi India cenderung lebih simetris dan bergaya monumental dengan banyak bangunan tinggi dan megah. Contohnya termasuk candi Hindu seperti candi Brihadeswara di Tanjavur. Sebaliknya, di arsitektur candi Indonesia cenderung lebih sederhana dan elegan, dengan atap melengkung dan dekorasi relief halus seperti yang terlihat pada Candi Borobudur dan Prambanan. Yang kedua, ada bahan dan teknik konstruksi. Kedua negara tersebut menggunakan batu sebagai bahan utama pembangunan candi, namun teknik konstruksi yang digunakan berbeda. Candi-candi India umumnya dibangun dengan ukiran presisi pada batu-batu besar, namun di Indonesia, struktur candi dibentuk oleh deretan batu-batu kecil yang tertata rapi. Yang ketiga, pengaruh agama. Arsitektur candi di kedua negara ini dipengaruhi oleh agama dominan di wilayah tersebut. Banyak kuil dibangun di India untuk tujuan Hindu, Buddha, dan Jain. Di sisi lain, candi-candi di Indonesia sebagian besar diasosiasikan dengan agama Buddha dan Hindu yang mencerminkan secara agama-agama tersebut di Nusantara. Lalu ada ornamen dan motif. Kedua arsitektur candi tersebut mempunyai hiasan relief yang indah, namun motif dan simbol yang digunakan berbeda. Candi-candi